Bek kiri Persib Bandung, Zalnando, sudah kembali ke tim dan dia tampak bergabung dalam sesi latihan yang digelar di Stadion GBLA. Kehadiran Zalnando bakal memperkuat lini belakang Persib yang harus ditinggal sementara Rezaldi Hehanussa. Namun hal itu belum berlaku saat Persib menghadapi Bali United. Pelatih Persib Boyan Hodak mengatakan Zalnando belum bisa dibawa saat tim melawat ke Bali. Alasannya pertandingan ini adalah pertandingan tunda dan masih masuk dalam agenda putaran pertama. Zalnando sudah kembali, tapi dia tidak bisa bermain melawan Bali. Selain Zalnando, Persib juga tidak bisa diperkuat Mateo Kocijan. Bek asal Kroasia itu terkena akumulasi kartu kuning yang membuatnya harus absen. Namun, Boyan Hodak memberikan kabar baik terkait Beckham Putra dan Dimas Drajat yang sebelumnya diragukan tampil karena cedera berpeluang diturunkan. Cedera kedua pemain itu terus dipantau hingga jelang pertandingan. Dimas sudah mulai berlatih, di mana itu bagus. Beckham Putra yang mengalami cedera juga tidak serius seperti yang semula kami khawatirkan. Jadi, dia masih bersama kami. Periode Januari ini, Persib akan melakoni 4 pertandingan besar. Boyan mengatakan laga akan berlangsung berat bagi Persib. Apalagi Persib berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen. Kami akan menghadapi 4 lawan yang kuat. Kami akan menatapnya laga demi laga, mencoba untuk mendapatkan hasil positif dan tetap bertahan di puncak tuntasnya. Dokter tim Persib Bandung, Wira Prasetya, memberikan informasi terbaru terkait Rezaldi Hehanussa. Bek kiri itu terlihat menghilang dari skuad Persib Bandung sejak pertandingan melawan Dewa United 19 Agustus lalu. Menurut Dr. Wira, pemain yang didatangkan dengan skema transfer dari Persija itu saat ini tengah menjalani masa pemulihan pasca operasi yang dijalaninya pada bagian lutut yang cedera. Rezaldi lagi pemulihan pasca operasi, lagi terapi, sekarang pemulihan. Dr. Wira kemudian memberikan informasi bahwa tidak terlihatnya Rezaldi di Bandung adalah karena pemain jebolan SSB Asyok itu memilih untuk menjalani pemulihan di Jakarta. Ia pun menambahkan bahwa Rezaldi perlu waktu sekitar 4 bulan untuk masa pemulihan dan rehabilitasi. Jadi saat ini dia sedang berada di kampung halamannya untuk pemulihan tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadwalkan akan memberikan keterangan pers terkait kabar pemecatan pelatih Timnas Sintayong pada Senin 6 Januari. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Ia menyatakan bahwa konferensi pers akan dilaksanakan pukul 12.00 di Menara Dana Reksa, Jakarta. Besok jam 12, Ketum PSSI akan konvers di Menara Dana Raksa, ujar Zainuddin Amali. Beberapa media juga telah menerima undangan resmi untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Sebelumnya, kabar mengenai status Sintayong mencuat setelah pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa timnas Indonesia melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Terkait kabar tersebut, anggota Exco PSSI Vivien Cahyani menekankan pentingnya fokus pada target besar PSSI, yaitu membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Konferensi pers nanti diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia tuntasnya. Persebaya Surabaya membuat langkah penting di bursa transfer tengah musim ini.
Bajul Ijo mendatangkan dua pemain asing baru, yakni Demedimov dan Dejan Tumbas. Persebaya bisa dibilang cukup bagus di paruh pertama Liga 1. Pasukan Paul Munster mampu finish di peringkat kedua dengan 37 poin. Hanya 2 kali merasakan kekalahan dari 17 laga yang dimainkan. Meskipun begitu, Persebaya tetap bebenah menyambut putaran kedua. Kedalaman skuad yang kurang ideal membuat Persebaya memaksimalkan kuota 8 pemain asing mereka. Jika pada putaran pertama hanya merekrut 6 pemain asing, Bajul Ijo kini punya 8 pemain asing. Dejan Tumbas berposisi sebagai penyerang berusia 25 tahun. Ia juga bisa bermain sebagai winger. Menurut data dari Transfermarkt, pemain asal Serbia itu terakhir bermain untuk klub asal Tajikistan, yakni FK Kunjat. Catatan gol Dejan Tumbas cukup bagus dengan 8 gol dan 2 assist dari 10 laga terakhirnya. Sementara Demedimov juga berasal dari Eropa Timur, tepatnya Makedonia Utara. Berposisi sebagai bek tengah, Demedimov pernah bermain di kualifikasi Liga Eropa bersama Akademi Japandev musim 2020. Dengan kedatangan 2 pemain asing anyar mereka, tentu Persebaya akan semakin menggila di putaran kedua dan menjadi pesaing terberat bagi Persib Bandung yang menargetkan gelar juara Liga 1 musim ini tuntasnya. Persib Bandung akan menutup putaran pertama dengan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pelatih kiper Persib Bandung, Luigi Passos, mengaku untuk menghadapi Bali United, pihaknya telah melakukan analisis terutama di lini serang Bali United. Saya melakukan analisis bersama Imade Wirawan. Kami menyiapkan beberapa video untuk para kiper. Passos mengaku tahu pihaknya harus pergi ke Bali dengan fokus 100% untuk menghadapi Bali United. Bali memiliki tim yang bagus dengan kecepatan tinggi, tapi kami bisa pergi ke sana dengan menunjukkan yang terbaik dan mungkin bisa membawa pulang 3 poin. Saat disinggung Bali United punya winger bagus seperti Irfan Jaya dan Privat Mbarga yang sedang on fire, Passos membenarkan dan tidak menyangkalnya. Mereka juga punya Everton yang sebelumnya bermain di PSM. Bali punya tim yang sangat bagus, tapi kami bisa mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Persib tuntasnya.